pola kerjanya. Nah, pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang mensuplai darah kepada jantung. Jadi seperti begitu. Oke, berikutnya nih dok, penyakit jantung koroner ini disebabkan oleh apa? Ya, jadi ada banyak penyebabnya ya. Namun yang pertama itu bisa karena paling sering itu karena penyumbatan ya. Jadi ketika lemak tertumpuk dalam darah dalam jumlah yang sangat banyak, jadi diibaratkan seperti misal satu selang atau pipa itu jika terjadi penyumbatan, misal ada kotoran di situ, makin lama kemudian dia akan menyempit dan juga supaya darahnya tidak lancar. Jadi itu pembuluh darah yang menyempit itu dia akan menyebabkan Jantung. Selanjutnya nih, apa yang harus dilakukan di rumah ketika kecurigaan sakit jantung koroner itu ada? ya. Yang terpenting adalah ketika seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ketika kita mendapati gejala yang terutama nyeri dada sebelah kiri ya, itu yang harus dilakukan adalah yang pertama harus ke fasilitas kesehatan ya, entah itu puskesmas, entah itu rumah sakit, entah itu klinik, entah itu praktek, tapi harus memeriksakan diri. Nah, terkadang masyarakat itu sering menganggap remeh ya, jadi sering menganggap kalau ini cuma nyeri sementara saja ya, jadi dia tidak berusaha untuk datang ke fasilitas kesehatan. Nah, yang terpenting di sini adalah kalau misal nyerinya itu lebih dari 20 menit ya, itu nyeri ini penyakit jantung koroner ya, itu harus segera ke fasilitas kesehatan ya, untuk bertemu dengan dokter. Jadi lebih dari 20 menit Iya. harus diperiksa. Ya, ataupun mungkin nyerinya sudah lama tapi hilang timbul. Nah, kita kan tidak tahu apakah ini penyakit jantung kah. Yang jelas kalau misal itu dia penyakit jantung koroner, itu kurang lebih nyerinya seperti itu, lebih dari 20 menit. Tapi kalaupun kurang dan itu berulang kali nyeri di tempat yang sama, terutama di sebelah kiri, nah terus menjalar, ada baiknya diperiksakan segera ya. Oke dok, kita kembali lagi ke makanan nih. Tadi kan penyebab kolesterol itu kan udang, kepiting, terus lemak ayam. Kalau untuk sayur-sayuran nih dok, apakah ada penyebab? Oh, justru sayur sebenarnya justru sangat bagus ya dibanding. Bukan saya bilang mengesampingkan daging-daging ya, tidak. Tapi maksudnya harus seimbang antara kita lauk, daging dan juga sayur itu harus seimbang. Justru dalam keadaan tertentu kalau tubuh kekurangan protein, kekurangan lemak, itu juga tidak bagus. Jadi memang harus seimbang ya, kita konsumsi sayur, tapi juga konsumsi yang daging-daging. Jadi semua sayur aman ya? Boleh. Sebenarnya kalau mau bilang sayur sebenarnya tidak jadi masalah. Hanya saja kayak santan-santan. Itu yang kadang-kadang ada lemak-lemaknya di situ. Jadi sebaiknya sayur bening-bening ya? Bening-bening sangat bagus. Oke, selanjutnya nih bagaimana cara pencegahan penyakit jantung koroner? Ya. Nah, ini yang sangat penting sebenarnya ya. Jadi sebenarnya pencegahannya ialah makan secukupnya, tidak juga kurang, tapi tidak juga lebih. Nah, kemudian aktivitas fisik itu yang pertama. Nah, seperti misalnya kita di sini, selama saya bertugas di sini, memang kita tidak ada pilihan makanan. Artinya bahwa di sini kan tersedia makanan yang sangat banyak, artinya dari laut, contoh udang, kepiting, ada kita bisa konsumsi ayam, daging-daging, telur. Tapi yang harus kita tahu bahwa makanan-makanan tadi yang tersebut itu terkadang itu kolesterolnya tinggi. Jadi memang dikonsumsi harus dalam batas yang normal. Dan memang kita tidak punya pilihan ya, secara khusus di Asmat. Mungkin di daerah lain masih banyak pilihan ya. Tapi kita di Asmat memang tidak terlalu banyak pilihan. Nah, satu-satunya cara adalah melakukan aktivitas fisik. Jadi kita boleh makan, tapi aktivitas fisik itu harus. Karena ketika melakukan aktivitas fisik, contoh berolahraga, bersepeda, itu makanan yang kita makan jadi tergunakan, jadi lemak-lemaknya juga akhirnya dicerna dengan baik, diproses kayak gitu. Oke dok, mau tanya nih, kalau tangan sering berkeringat itu apakah ada hubungannya dengan penyakit jantung? Tidak selalu ya. Tidak ya. Jadi memang ada beberapa literatur, ada ini juga yang ada beberapa orang juga yang mengatakan kalau tangan sering berkeringat, tapi itu tidak selalu ya. Memang ada sebagian ya, sebagian. Tapi rata-rata bisa karena metabolismenya yang tinggi, bisa
bisa juga berhubungan dengan saraf ya, jadi tidak selalu seperti itu. Jadi kalau misalkan jantung sering rasa berdebar, Tergantung ini dekat sama cewek kah atau bagaimana? ceritanya lain ya. Oh, ceritanya lain. Kalau dekat sama pasangan terus berdebar ya itu beda. Berarti Tapi pembahasannya. kalau lagi sendiri berdebar-debar, Itu kalau sendiri berdebar-debar, jangan sampai dia takut juga, takut mungkin setan kah atau apa. ada kecemasan ya. Bisa juga gangguan cemas. Oke, Jadi iya. berdebar itu banyak ya. Kalau berdebar kita bilang berdebar bisa karena memang penyakit jantung, bisa juga karena memang gangguan cemas. Jadi memang harus pada posisinya kondisi-kondisi tertentu. Misal kalau dia cemas ketika sedang stres kah atau sedang punya masalah, itu berarti beda ya. Nah, salah satu pemicu juga ini di luar daripada topik ya. Iya. Tapi salah satu pemicu tensi tinggi ya, itu adalah stresor juga salah satu pemicu. Rata-rata pasien yang saya dapati sebenarnya datang itu sebenarnya ketika dia curhat apa yang dia dapat justru tensinya membaik. Oh, gitu. Jadi karena sebenarnya stresornya itu yang buat jadinya tensinya tinggi. Kadang juga sampai berdebar seperti yang tadi. Nah, kalau khusus penyakit jantung berdebarnya itu kalau di medis itu jantung berdebar berdetak sekian sampai sekian itu masih normal ya, khusus pada dewasa. Kalau misal dari 60 sampai 100 itu masih dalam masih normal ya. Kalau lebih dari 100 terus berdebar tidak berhenti disertai sesak nafas sampai bisa pingsan, nah itu berarti tanda bahwa itu kemungkinan gejala sakit jantung. Oke, dok bisa dijelaskan sedikit tidak nih apa itu gagal jantung? Ya, jadi kalau dari kata ya gagal jantung berarti jantung itu dia gagal melakukan fungsinya. Nah, fungsi utama jantung itu kan memompa darah ke seluruh tubuh, tapi fungsinya juga menerima darah dari seluruh tubuh, kembali lagi diproses, kemudian dikembalikan lagi ke seluruh tubuh. Jadi ketika jantung gagal melakukan fungsinya itu yang dinamakan gagal jantung. Jadi dia gagal untuk memompa darah, itu sudah yang artinya dikatakan gagal jantung. Ya, jadi itu ya buat para pendengar mungkin yang belum paham soal gagal jantung sudah dijelaskan oleh dokter. Dan selanjutnya dok, apakah penyakit jantung koroner ini bisa sembuh total? Jadi kalau mau bilang sembuh total juga tergantung pola hidupnya ya. Kalau penyakit jantung koroner itu kan tadi yang saya bilang kan penyumbatan. Satu-satunya terapi adalah memang ada beberapa artinya kriteria kapan kita menggunakan obat, kapan itu harus dibersihkan sumbatan yang tadi. Nah, kalau dibersihkan sumbatan yang tadi itu biasanya ya saluran itu agak lancar ya. Cuman tidak menutup kemungkinan ya kalau pola hidupnya masih mengkonsumsi makanan yang seperti tadi saya bilang kurang baik untuk tubuh, aktivitas fisiknya juga agak kurang, bisa kemungkinan untuk kembali lagi untuk jantung. Jadi tergantung diri kita tergantung ya. diri kita ya. Oke, selanjutnya nih dok, penyakit jantung itu apakah penyakit turunan gen gitu ya? Nah, ini juga sangat penting ya. Nah, ada kalau dari literaturnya ya, literatur yang saya baca dikatakan bahwa kalau orang tuanya sakit jantung, kemungkinan anaknya juga bisa sakit jantung. Jadi mulai hati-hati memang kalau misal di riwayat keluarga ada yang sakit jantung, bisa juga kemungkinan anaknya juga sakit. Jadi harus mencegah ya dok ya. Ya. Oke. Kalau untuk usia nih dok, usia berapa seseorang bisa terkena penyakit jantung? Kalau dulu ya, kalau kita bilang dulu mungkin orang-orang tua ya, mungkin di atas 30-an. Tapi sekarang itu yang saya bilang, pola hidupnya sudah kalau kita mau bilang kan sekarang mulai merokok saja anak-anak sekarang kan sudah anak kecil saya sudah merokok, minuman alkohol itu saya sudah. Jadi memang kalau mau sekarang anak muda pun bisa kena. Jadi tidak tergantung pola hidupnya sebenarnya. Dan ada lagi nih dok, kalau untuk olahraga nih yang cocok untuk penderita penyakit jantung nih apa? Ya, disarankan sih bukan olahraga yang berat ya, karena ketika melakukan olahraga yang berat justru itu akan memperburuk kerja jantung ya. Jadi paling tidak jalan kaki. Jalan sudah mengeluarkan keringat. Jantung sedunia saya mau himbau bahwa
pentingnya kita mengkonsumsi makanan yang tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kurang juga. Jadi kita mengkonsumsi secukupnya yang kita butuhkan pada tubuh. Kemudian banyak makan buah, sayuran, itu akan menghindari kita dari penyakit jantung koroner. Jangan selalu makan daging tanpa makan sayuran dan buah-buah. Memang di sini harus diakui bahwa memang agak susah untuk kita sayurnya, tapi saya rasa itu bukan jadi alasan untuk